Dari kamu bukan model terima kasih, tak mau sendiri berkelahi belum ahli pandang orang remeh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Hidayatullah dengan NPM 2305040040 dari Prodi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang struktur database dari aplikasi manajemen keuangan UMKM yang saya buat. Di sini database yang saya gunakan adalah keuangan UMKM dan di dalamnya terdapat 3 tabel utama, yaitu yang pertama ada users, kemudian kategori, kemudian transaksi. Kemudian pada tabel user sendiri, jadi untuk tabel yang pertama yaitu users, digunakan untuk menyimpan informasi semua pengguna aplikasi. Di dalamnya ada kolom username, password, nama lengkap, dan role. Username itu untuk nama login, kemudian password yang sudah dihash demi keamanan. Kemudian nama lengkap ini menampilkan nama asli pengguna. Dan yang paling penting adalah kolom role. Role ini untuk menentukan user apakah admin, operator, dan viewers. Kemudian yang kedua ada tabel kategori. Kemudian tabel yang kedua adalah kategori yang berfungsi untuk menyimpan jenis kategori, jenis transaksi keuangan. Kolom penting pada tabel ini adalah ada 2, yaitu nama kategori dan tipe, yang hanya bisa diisi dengan nilai masuk dan nilai keluar saja. Kemudian yang terakhir ada transaksi. Disinilah seluruh data keuangan dicatat, baik itu uang masuk maupun keluar. Beberapa kolom pentingnya antara lain seperti tanggal, keterangan, jumlah, tipe transaksi, serta ID kategori dan ID user yang merujuk pada 2 tabel sebelumnya, yaitu yang kategori dan user. Dan ini untuk desainernya yang ada di database. Ini jadi seperti ini relasi tabelnya. Yang ini yang transaksi ID user pindah untuk relasi tabel user, kemudian yang transaksi di ID kategori relasi ke tabel kategori. Sekarang kita masuk yang bagian kedua, yaitu model. Di dalam struktur MVC atau disebut dengan model view controller yang digunakan oleh kode igniter. Di sini saya akan menjelaskan tentang model. Model adalah komponen yang mengatur semua interaksi dengan database. Model di sini yaitu berisi logika untuk mengambil, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data, atau yang dikenal dengan CRUD, create, read, update, delete. Ini saya ada 3 model, yaitu yang pertama adalah kategori model, kemudian transaksi model, kemudian user model. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kategori model. Kategori model ini bertugas menangani data dari tabel kategori. Ini adalah fungsinya, yaitu getAll ini digunakan untuk mengambil semua data kategori yang ada di database, kemudian by ID untuk mengambil satu kategori berdasarkan ID, kemudian insert digunakan untuk menambahkan kategori baru, kemudian update untuk mengubah data, kemudian delete untuk menghapus data, kemudian count all ini digunakan untuk menjumlahkan data pada kategorinya. Kemudian yang kedua ada transaksi model. Transaksi model ini digunakan untuk mengolah data dari tabel
transaksi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan catatan keuangan baik pemasukan dan maupun pengeluaran. Di sini ada fungsi-fungsinya seperti tadi. GetAL ini untuk mengambil semua data, kemudian by ID untuk mengambil satu transaksi tertentu, kemudian insert itu untuk menyimpan transaksi baru, kemudian update untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus, dan conal untuk menjumlahkan. Dan yang terakhir ini adalah user model. Di user model ini kita mengambil database dari tabel users. Nah, ini fungsinya sama seperti tadi, yaitu getAL untuk mengambil semua, kemudian by ID mengambil data satu persatu, kemudian insert, kemudian update, delete. Ya, ini sama seperti yang kategori transaksi dan conal juga. Selain itu, model ini bisa menyediakan fungsi khusus seperti cek login, yaitu mencocokkan username dan password saat proses login, dan cek role untuk mengetahui apakah user tersebut ini adalah admin, operator, atau view, kan kita nggak tahu. Nah, di sini kita bisa mengetahui itu. Model ini sangat penting untuk mengatur hak akses pengguna dan aman sistem login. Lanjut, yang ketiga itu ada controllers. Controller adalah jantung pengatur alur kerja dalam aplikasi kode igniter yang menerima, menginput atau aksi dari pengguna, lalu berkomunikasi dengan model untuk mengambil atau memproses data dan mengarahkan hasilnya ke view untuk menampilkan halaman web. Jadi di sini ada 5 controller yang terdiri dari out, dashboard, kemudian kategori, transaksi, user. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kategori. Kategori ini digunakan untuk mengatur semua logika yang berkaitan dengan kategori transaksi. Jadi ini adalah fungsi-fungsi utama controller kategori, yaitu ada indeks. Indeks ini digunakan untuk menampilkan data kategori dalam bentuk tabel. Kemudian ada create. Create itu adalah untuk menambah, itu menampilkan from tambah kategori baru. Kemudian ada edit. Jadi ini kita bisa mengedit data tersebut untuk menampilkan from edit berdasarkan ID edit. ID kategorinya maksudnya. Kemudian ada delete. Ini delete untuk menghapus data dan memperbarui data database. Jika tidak perlu, ini bisa dihapus. Kemudian yang kedua ada transaksi. Di transaksi sendiri sama seperti kategori, yaitu ada indeks. Indeks digunakan untuk menampilkan daftar, kemudian create untuk membuat atau menambahkan transaksi, kemudian ada edit. Edit digunakan untuk menampilkan data yang telah diedit dan yang akan diedit. Kemudian ada delete. Delete digunakan untuk menghapus transaksi tertentu. Kalau bebas milih yang mana, ini bisa dihapus. Kemudian yang ketiga ada user. Di user sendiri ini untuk mengelola data pengguna seperti membuat user baru, mengedit profil, atau menghapus user. Fungsinya yaitu sama seperti yang tadi, yaitu ada index, create, kemudian ada edit, dan ada delete. Kemudian yang keempat ada out. Ini out adalah untuk login. Out di sini adalah kontrol untuk proses login dan logout aplikasi. Fungsi ini sangat penting dalam controller, yaitu yang pertama ada indeks. Indeks di sini untuk menampilkan halaman login. Ini halaman loginnya itu ada di view. Kemudian login action, ini beda ya seperti indeks. Login action ini untuk menginput username dan password, lalu diverifikasi dalam
tabel user. Jadi jika cocok data disimpan. Kemudian ada logout. Logout di sini untuk keluar dari aplikasi tersebut nanti untuk memasukkan akun baru atau akun yang lain. Dan yang terakhir ada dashboard. Nah, di dashboard sendiri untuk menampilkan halaman utama atau dashboardnya. Jadi semuanya itu berasal dari user kategori, kemudian user model, kategori model, transaksi model yang ada di model yang tadi. Ini untuk menampilkan halaman utama. Kemudian, nah di sini ada indeks, ini total user, ini adalah untuk menambahkan total user, total kategori, dan total transaksi yang ada di yang tadi yang fungsinya adalah conall. Nah, conall ini digunakan untuk menjumlahkan semua data yang ada di tabel-tabel tersebut. Jadi yang terakhir adalah view. Saya akan menjelaskan tentang view. View adalah untuk menampilkan hasil semuanya dari controller, model, dan database-nya. Ini akan ditampilkan di sini. Nah, ini adalah saya akan memperlihatkan dulu untuk codingannya. Di sini ada codingannya. Ini untuk login. Kemudian ini ada dashboard, ada kategori, ada layout, ada transaksi, ada user. Ini semuanya di sini. Ini adalah role admin. Ini adalah admin. Ini ada manajemen user, kategori, transaksi. Nah, di sini adalah total user, total kategori, total transaksi. Kemudian saya akan ke manajemen user. Nah, ini manajemen user. Ini kita bisa melihat di sini. Ada admin, operator, view. Ini di sini role-nya. Ini di user. Ini ada edit dan hapus. Ini kita bisa nambahkan user. Ini untuk penambahannya. Nah, data akan kesimpan yang di bawah sendiri. Kemudian ini kita bisa mengedit. Saya akan mengganti role-nya menjadi operator. Kemudian simpan. Nah, role-nya akan jadi operator. Kemudian hapus. Saya akan menghapus user ini. Nah, maka berhasil dihapus. Kemudian yang kategori sama. Ini bisa ditambahkan, simpan. Nah, sarapan berhasil. Kemudian kita bisa mengedit sarapan. Nah, sarapan kita tambahin aja, sarapan pagi. Kita tipenya keluar dan sudah berhasil. Kemudian ini adalah dihapus. Kita hapus dan berhasil. Kemudian yang terakhir ada transaksi. Sama seperti yang tadi. Ini tambahkan semuanya. Tipenya adalah keluar. Dan nah, ini dia keluar 10.000 buat cemilan. Ini yang mengakses adalah bos admin. Dan ini bisa mengedit juga seperti ini. Nah, ini kita ganti makanan. Simpan. Berhasil. Kemudian ini saya akan hapus. Nah, sudah terhapus. Jadi kira-kira seperti itu dari halaman view. Oh iya, ini dari halaman admin. Kemudian ini halaman operator. Di halaman operator ini sangat beda, yaitu kita jelaskan dari halaman admin dulu. Role admin. Perbedaannya adalah admin adalah pengguna yang dapat mengakses seluruh akun, mengakses hak yang paling tinggi. Admin bisa melakukan semuanya, mulai menambah, mengedit, menghapus data kategori, transaksi, user, bahkan mengolah user lain juga bisa, akan mengganti.
di sini kan kita bisa mengganti. Nah, ini kita bisa mengganti admin menjadi operator atau view atau apa gitu. Nah, untuk yang kedua ini operator, ini beda. Operator ini adalah pengguna untuk yang perbedaannya. Nah, untuk yang kedua ini adalah operator. Operator ini bisa melihat semua data dan menambah, mengedit, serta menghapus transaksi. Bedanya di operator kita tidak dapat melihat user seperti yang tadi, yang admin itu bisa melihat user atau bisa menambah, mengedit, menghapus user. Nah, kalau di operator tidak bisa sama sekali. Ini adalah di halaman viewer. Ini adalah data yang sama sekali tidak bisa diedit maupun diubah-ubah, dihapus, mau menambahkan data itu tidak dapat sama sekali. Yang dapat hanya operator dan viewer. Nah, di sini kita bisa lihat, ini bisa lihat kategori. Nah, ini tidak bisa melihat ataupun di apapun tidak bisa, kita cuma bisa melihat seperti ini, kemudian lihat transaksi. Nah, cuman bisa melihat, tidak bisa mengedit, menambah atau apapun. Kita coba keluar untuk logout. Nah, ini sudah logout, kita masuk ke admin. Nah, sudah masuk ke halaman admin. Ini sepertinya sudah selesai. Mungkin ini video dari saya. Apabila ada saya kesalahan, kekurangan kata, ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.